Oke, di kualitas backlog sendiri itu biasanya kalau saya menilainya ya, nomor 1 itu warna miselium. Terus yang ketiga, misalkan kita ke lokasi penjual backlog ya, kita cek dulu ya bobot dari backlog itu. Kalau boleh ya, Pak, boleh nimbang backlognya sebentar Pak? Oh boleh ya, kita timbang saja seperti ini ya. Ini saya sudah sediakan timbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Maelele. Lama tak bikin video ya, karena kesibukan lumayan banyak minggu-minggu kemarin. Nah, ini saya sempatkan buat video ya, tentunya untuk para kalian penonton setia channel kami dan para subscriber, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Maelele belum subscribe, bisa di subscribe dulu nanti biar tidak ketinggalan video-video yang kami sajikan untuk Anda semua. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips atau trik atau apalah ya, intinya yaitu bagi teman-teman pemula yang masih membeli backlog, ini saya kasih tipsnya untuk memilih kualitas backlog yang bagus. Jadi kan ada juga yang ya memang oknum penjual backlog yang memang membuat backlognya ini yang penting laku gitu. Intinya kurang berkualitas backlognya. Nah, ini ada ciri-ciri khusus untuk backlog yang bagus. Jadi kita sebagai pembeli misalkan untuk budidaya jamur, pembeli backlog, ini mesti kita perhitungkan kualitas backlog yang akan kita beli ya, agar nanti hasil panennya itu pun juga seimbang atau sebanding atau sesuai dengan harapan yang kita harapkan nanti. Oke, di kualitas backlog sendiri itu biasanya kalau saya menilainya ya, nomor 1 itu warna miselium. Oke, warna miselium. Warna miselium cenderung putih ya, dan ini kita harus bisa melihat media backlog yang sudah dilewati miselium warnanya harus krem. Ini kan krem, harus krem cenderung putih, dan ujung miselium tebal. Ini bagian ini tebal, yang ini agak krem. Nah, ini karena di ruang inkubasi yang minim udara memang warnanya seperti ini ya kalau backlog saya. Tapi kalau backlog ini saya taruh di luar ruangan dalam 2 hari atau 2 malam, warna ini akan berubah putih banget. Nah, itu menandakan kalau miselium yang ada di backlog tersebut bagus. Tetapi ada juga backlog, kadang saya juga sering melihat ya, backlog itu putihnya hanya di sini saja, di bagian ujung ini. Tapi yang di bagian sini ini cenderung samar, warnanya samar, putih, tidak terlalu putih, terus ya pokoknya samar ya. Ini bisa dipastikan kekurangan nutrisi backlognya. Jadi kalau kita mau beli backlog dengan melihat miseliumnya saja, kita harus lebih jeli ya. Kalau ada yang miseliumnya tipis, cenderung ya tidak nyenengke, nah, mending dihindari saja.
Terus kedua, nah, kita lihat ini ya, tuh. Oke ya, warna serbuk media di dalam backlog ini, serbuk kayu ini loh ya. Ini kalau saya sendiri ya, semakin coklatnya gelap, coklatnya semakin gelap, itu semakin bagus. Itu artinya dalam proses pengukusannya, dalam proses penyetimannya itu maksimal. Jadi backlog yang dalam proses pengukusannya ini maksimal, ini nanti berdampak positif pada hasil panen jamur. Jadi biasanya kalau backlognya ini kematangannya bagus, sempurna, ini hasil jamurnya pun bagus juga. Tapi sebaliknya ya, sebaliknya ada juga yang warna serbuknya ini cenderung ke terang ya. Kalau saya nyebutnya terang terus pucat, itu menandakan backlog itu kurang matang. Nanti hasil panennya pun berbeda, kurang maksimal. Itu ya. Nomor satu yaitu kita melihat miseliumnya, ketebalan miseliumnya. Terus yang kedua dilihat warna serbuk kayu, semakin coklatnya gelap semakin bagus. Terus yang ketiga, misalkan kita ke lokasi penjual backlog ya, kita cek dulu ya bobot dari backlog itu. Kalau boleh ya, Pak, boleh nimbang backlognya sebentar Pak? Oh boleh ya, kita timbang saja seperti ini ya. Ini saya sudah sediakan timbangan. Nah, sekarang kita sudah melihat berapa berat satu backlog ini ya. 1,3 kg. Ini karena memang saya sukanya di berat ini 1,3, maksimal di 1,4. Ini karena begini ya. Semakin berat backlog itu, satu berarti volumenya semakin banyak ya, volume medianya ini semakin banyak di dalam backlog ini. Kedua, kadar airnya lebih tinggi. Jadi kadar air ini juga penting sekali untuk hasil jamurnya nanti. Jadi volume media yang di dalam backlog kalau semakin banyak, ini berarti semakin bagus. Dan juga air, kadar air yang lumayan, dalam artian up ya, bukan min ya, itu bagus juga untuk pertumbuhan jamur. Beda lagi kalau backlognya ini enteng atau bobotnya ini 1 kilo atau 1,1 kilo dengan ukuran plastik seperti yang saya gunakan ini, plastik 1835. Ini nanti hasil jamurnya kurus-kurus, kecil-kecil ya, karena satu volumenya kurang, volume media di dalam backlog kurang, dan kedua kadar airnya kurang. Ini juga tidak bagus. Jadi silakan aja ditimbang aja backlognya yang mau kita beli ya. Nah, seandainya bisa ya, maksudnya bisa ditimbang, boleh ditimbang. Diusahakan di angka minimal lah, standarnya itu 1,3 kilo atau 1,2 setengah kilo. Itu backlog standar, hasilnya nanti juga bagus. Syukur-syukur bisa dapat 1,4 kilo. Nah, tapi tidak kelebihan air ya, tidak over air. Itu bagus lagi malah, karena kepadatan medianya sangat bagus dan otomatis nanti hasil jamurnya pun semakin banyak dan gemuk-gemuk. Jadi seperti itu ya ciri-ciri backlog yang
berkualitas, versi saya mak elek ya. Orangnya boleh elek, tapi backlognya ya kalau bisa janganlah ya. Satu, miseliumnya putih, sehat, perambatannya rapi. Nah, ini kan rapi ya. Terus kedua, media yang belum dirambati ini warnanya kecoklatan. Coklatnya gelap, tidak pucat. Nah, terus ketiga, bobotnya minimal standar itu di 1,3 kilo. Nanti itu insya Allah panennya bagus ya. Tetapi ya tidak hanya di backlog saja yang berkualitas untuk menghasilkan panen yang bagus ya, tentu banyak faktor juga, diantaranya yaitu bumbung yang sesuai, terus perawatan yang maksimal, apalagi ditambah pakai SPJ ya kan, itu malah bagus lagi. Dan keempatnya faktor cuaca juga. Nah, itu penting sekali ya, jangan asal backlognya bagus terus kita asal-asalan ngerawat atau kita cuma taruh di tempat yang tidak selayaknya. Nah, ini nanti hasil panennya juga kurang bagus. Nah, di sini juga masnya lagi selesai inokulasi. Nih. Jadi backlog saya ini ya begini. Aduh, ini ada penampakan. Sorry. Nah, kita lihat ya. Ini umur 1 minggu. Putihnya tuh harus dari atas sudah putih. Putihnya lebih tebal ya. Terus kedua, warnanya ini baru di bibit ini. Warnanya coklatnya coklat tua, lebih gelap. Itu ini walaupun baru 1 minggu ya begini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengecek kualitas backlog itu ya tadi ya, miseliumnya dari pertama itu sudah tebal, serbuk di backlog ini warnanya cenderung gelap, dan bobotnya tidak enteng. Jadi kalau backlog kekurangan air otomatis jamurnya kurang bagus. Nah, di rak yang ini siap masuk kumbung. Nah, ini habis disortir, ternyata ya alhamdulillah ada lumayan yang gagal. Ya namanya juga usaha, ya gagal ya berhasil, itu wajar. Tapi gagal sih boleh ya, gagal tuh boleh. Wong kita manusia, beda lagi kalau kita malaikat, anti gagal. Jadi gagal wajar lah, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak ya ngeluh nih, ndasik ngeluh. Bisa mikir asokan BRI wae. Tambah ngeluh meneh. Nah. Jadi ini siap masuk kumbung. Yang ini mungkin minggu depan masuk kumbung. Itu sebagian mungkin masih ada yang bisa diharapkan tumbuh jamurnya ya ada, sebagian ada yang bisa didaur ulang ya ada, dan sebagian mungkin ya wajib dibuang juga ada. Jadi gagal tuh ada 3 tipe di backlog ya. Gagal buang, terus gagal diproduksi lagi, gagal diharapkan tumbuhnya jamur. Oke. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Apabila banyak kekurangan dari saya mohon maaf, dan semoga teman-teman semua yang khususnya budidaya jamur semoga tambah hari, tambah sukses, dan tambah lancar, dan tambah berkah. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.